Shalom, saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas dari Roma pasal 11 ayat 36, satu ayat yang sangat-sangat terkenal, yang berbicara tentang segala sesuatunya adalah dari Tuhan. Dan dia memang adalah segalanya bagi semua manusia. Roma pasal 11 ayat 36 ini penting sekali untuk kita, supaya kita makin hari makin dikuatkan, khususnya di saat-saat pandemi seperti ini, masa-masa sulit, masa-masa sukar seperti ini. Kita bisa memandang firman Tuhan, janji Tuhan melalui Roma pasal 11 ayat 36 ini, dan setelah kita mengerti, kita bisa dikuatkan, saudara-saudara. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya untuk terus mendukung kemajuan channel pelayanan ini. Roma pasal 11 ayat 36, firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita cermati sebagai suatu penekanan. Di situ ada segala sesuatu. Jadi penekanannya adalah segala sesuatu. Itu dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya teringat ketika ada kesempatan mendampingi rekan hamba Tuhan di Bali yang konseling pra-pernikahan yang berbeda iman, di mana pada kesempatan itu calon istrinya yang non Kristen mengungkapkan betapa dia bersuka cita, mengungkapkan telah menemukan yang selama ini dia cari-cari, yaitu setelah mendengar khotbah saya bahwa Allah lah yang mencari manusia. Manusia yang berdosa itu mati rohani, bisu, buta, tuli terhadap yang baik dari Allah. Kecuali seseorang itu sudah dilahir barukan. Dan di sini dia mengutarakan kepada saya betapa dia bersuka cita mendengar kabar baik bahwa sebenarnya Allah lah yang mencari orang berdosa. Dan ini diceritakannya setelah dalam beberapa tahun terakhir dia mempelajari beberapa agama-agama yang lain. Dan menurutnya inilah yang paling rasional. Karena selama ini yang mempelajari beberapa agama, namun masih tetap merasakan kosong dan tidak ada damai. Kita sering mendengar mereka yang merayu pasangannya satu dengan lain menyatakan, kaulah segalanya. Apapun akan kupertaruhkan demi dirimu. Kaulah belahan jiwaku dan sebagainya dan sebagainya. Demikian juga betapa mudahnya orang memuji-muji Tuhan di saat segala sesuatu serba enak, serba mudah, serba lancar. Tetapi pada saat datang kesukaran, pada saat datang kesulitan, pada saat semua jalan terasa buntu tertutup, kemana kita berteriak minta tolong? Mungkin kita pernah mendengar mereka yang protes, hidup ini tidak adil. Dan seolah-olah teriakan protes ini tidak ada yang lain, ya ditujukan kepada dia. Nah, perhatikan kata-kata segala sesuatu di situ. Artinya kalau kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam firman itu, yang dikatakan di dalam firman itu, mau kita jatuh, mau kita bangun, mau kita bangkit, mau terpuruk, mau jalan kita buntu, jalan terbuka lebar, kita punya banyak hikmat ataupun belum berhikmat, ada Tuhan. Ada Tuhan dimanapun kita berada. Ada Tuhan di mana-mana. Di setiap saat. Ada Tuhan yang siap membantu, mendukung, menolong, mengubahkan, melindungi kita, dan tetap memelihara kita. Kita lihat di sini ditegaskan melalui ayat ini bahwa Dia, Allah sendiri adalah sumber asli dari semua hal.
sumber dari semua berkat. Hanya Dia satu-satunya pencipta semuanya. Nah, kalau kita lihat di situ kata ex auto, itu maksudnya adalah Ia adalah sumber asli dan sumber dari semua berkat. Pencipta semuanya, segala sesuatu dicipta oleh Dia. Dan di sini Sang Rasul menegaskan bahwa semua hal telah datang dari Dia. Segala sesuatu telah dibentuk oleh Allah sendiri. Jadi Dia adalah penyebab langsung dari semua hal. Atau sumber asli dari semua hal. Bahwa semua adalah oleh Dia atau melalui Dia sebagai penyebab langsungnya. Ini mau menegaskan bahwa Allah sendiri, Dia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Tidak membutuhkan bantuan manusia. Betapapun tinggi pangkatnya, betapapun hebat dia. Allah adalah pencipta. Dan Dia adalah Allah yang independen. Tidak tergantung siapapun. Apalagi tergantung ciptaannya. Dia adalah sebab terakhir dari segala sesuatu. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Dia adalah sebab terakhir. Atau alasan atau tujuan pembentukan segala sesuatu. Yaitu untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan, untuk memperluaskan pemberitaan tentang kehormatan dan kemuliaannya sendiri. Untuk mewujudkan pujiannya, atau untuk memberikan sifat atribut Allah yang mulia, agar kebesaran dan kebaikan serta kemegahan karakternya yang luar biasa itu dapat diperlihatkan. Jadi bukan untuk mempromosikan kebahagiaannya, karena Dia selamanya bahagia. Bukan untuk menambahkan sesuatu kepadanya, karena Ia tidak terbatas. Jadi tidak ada siapapun, makhluk ciptaan manapun yang bisa menambahkan sesuatu kepada Dia. Dan itu berarti Dia juga bukan pencipta dosa, atau bukan pencipta pikiran yang berdosa. Bukan juga dia juga bukan yang menciptakan kejahatan, atau bahwa kejahatan dirancang untuk mempromosikan kemuliaannya. Nah, kalau kita renungkan, kecenderungan orang berdosa senang jika mereka diizinkan untuk mencari kemuliaan mereka sendiri daripada mencari kemuliaan Allah yang hidup. Dan ini memang natur dari manusia yang berdosa, siapapun dia adanya. Dan ayat ini juga berbicara tentang kemuliaan, tentang hormat, tentang pujian bagi Dia selama-lamanya. Bukan hanya di tengah-tengah peristiwa sementara yang sekarang ini, tetapi harus menuju kepada keabadian atau kekekalan. Artinya tidak akan pernah ada saat ketika urusan alam semesta tidak akan dilakukan dengan mengacu pada kemuliaan Allah. Kehormatan dan kemuliaan itu akan bersinar lebih terang dan lebih cerah, dan semua dunia secara sempurna akan diadaptasi untuk menunjukkan pujian dan untuk menunjukkan kebesaran, kebaikan, kekuatan, dan kasih-Nya yang luar biasa selama-lamanya. Ada beberapa hal yang harus kita tahu dan perlu kita ingat. Yang pertama, bahwa Allah itu bijak dan adil dan baik dengan tanpa batas. Yang kedua, adalah tugas kita untuk tunduk kepada Allah. Rencana Allah mungkin sering mengharuskan kita untuk melewati jalan kesenangan kita, atau bahkan jalan itu untuk menghapus beberapa kesenangan-kesenangan kita yang melekat pada diri kita. Dia mengharuskan kita untuk menaruh kepercayaan padanya, di mana kita tidak dapat melihat alasan dari perbuatannya untuk dipercaya. Dalam semua kasus yang seperti itu, sekali lagi, adalah tugas kita untuk tunduk pada kehendaknya, apapun itu. Sekalipun kita tidak tahu ke depannya bagaimana masa depan kita, bagaimana beberapa hari ke depan kita, bagaimana
minggu depan kita, bagaimana bulan depan kita, bagaimana tahun-tahun ke depan kita. Tapi kita harus tunduk dan tetap percaya akan janji setia dan pemeliharanya atas kita orang percaya. Sebab dia yang paling tahu dengan cara apa kita bisa hidup makin hari makin memuliakan dia. Jadi sekali lagi, Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Perhatikan, segala sesuatu. Itu juga termasuk kekayaan saudara. Termasuk harta saudara, uang saudara, termasuk properti saudara, termasuk apapun yang ada pada diri saudara. Anak, istri saudara. Dialah pemilik segala sesuatu. Dan ini untuk membuktikan karya-karyanya yang luar biasa. Dan tadi firman-Nya dengan tegas menegaskan bahwa dia adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Dan dia berhak atas segala sesuatu yang dia kendaki. Apa yang dia kendaki, apa yang dia rancangkan, apa yang dia rencanakan, pasti berhasil. Sebab dia adalah Maha Kuasa dan dia Maha Tahu. Dan kalau kita menyadari ini, maka kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih lega lagi. Tidak perlu khawatir. Karena ada Tuhan yang menjaga, yang memelihara kita, yang menopang kita, yang menolong kita. Bahkan yang campur tangan setiap permasalahan kehidupan kita. Dia telah membentuk dan dia menjunjung tinggi. Dan dia mengarahkan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Dia yang membentuk semua itu, alam semesta ini beserta dengan isinya. Dia memiliki hak untuk semuanya itu. Dia yang menjadi sandaran semua orang. Memiliki hak untuk penghormatan dan pujian. Yang membangkitkan keabadian, pujian, dan untuk menunjukkan kebijaksanaan dan belas kasih-Nya yang kekal selama-lamanya. Tanpa rancangan, tanpa rencana yang seperti itu, kita tidak dapat melihat bagaimana keilahian dapat diwujudkan sepenuhnya. Di mana kita melihat Allah sebagai Allah yang luas, yang agung, yang perkasa, yang tanpa batas, tetapi masih berusaha untuk berbuat baik dan memiliki kekuatan untuk memasuki banyak sekali kejahatan dan untuk memurnikan kemurnian dan kedamaian di atas wajah dunia orang-orang yang terasing, yang sekarat, yang akan binasa jika tanpa juru selamat. Keselamatan orang berdosa bukan untuk mempromosikan atau untuk meninggikan kemuliaan manusia itu sendiri. Tetapi terutama untuk Allah. Dia adalah yang pertama dan dia adalah yang terakhir. Dia yang berada di tengah-tengah dan yang tanpa akhir. Di dalam hal keselamatan. Jadi adalah tugas orang percaya untuk mencari kehormatan dari Allah yang arif dan suci yang tak terbatas itu. Tugas kita adalah memuliakan Dia di dalam segala aspek kehidupan kita. Bersyukur kita mempunyai Yesus. Bersyukur bahwa kekristenan adalah agama yang paling benar. Agama yang benar memang yang demikian. Kalau ada sedikit saja andil dari ciptaannya, itu menunjukkan ketidakmahakuasaan dan kedaulatan Allah. Kalau saudara bisa berbuat baik, itu 100% dari Dia. Kalau saudara jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam dosa, itu salah kita sendiri. Dan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Dia adalah segalanya bagi kita, orang berdosa. Renungkan saudara. Nyawanya diberikan bagi kita di kayu salib. Apa yang sudah kita berikan bagi Dia? Apakah kita sudah memberikan segalanya yang terbaik bagi Dia yang penuh kasih dan setia? Bahkan pada saat-saat kita mungkin kurang atau bahkan tidak setia, Dia tetap setia. Seringkali kita memberikan sisa-sisa atau yang terakhir untuk kita berikan kepada Tuhan. Kita memberikan Tuhan hanya sisa-sisanya, hanya rempesan-rempesannya.
Anak yang paling pintar dikuliahin ke kedokteran, yang biayanya luar biasa mahal. Anak yang lumayan pintar dikuliahin di teknik atau bisnis misalnya. Sedangkan anak yang kurang pintar, ya sudahlah, dimasukkan ke STT. Saya bisa bayangkan, kalau semua orang percaya, orang tuanya seperti ini, memberikan kepada Tuhan, bukan yang terbaik, tetapi sisa-sisanya, bagaimana yang terjadi dengan pelayanan di muka bumi ini? Bagaimana kualitas hamba-hamba Tuhan kalau hanya diberikan hanya orang-orang yang kualitasnya rendah? Karena itu kita mesti harus mempunyai suatu komitmen, kita berikan yang terbaik. Bahkan untuk anak-anak cucu kita, kita harus sedini mungkin kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Atau mungkin memberikan persembahan kolekte di gereja dari sisa uang kembalian. Bukannya yang terbaik, yang pertama kali, yang langsung kita sisihkan untuk Tuhan. Saudara, kita berkorban dan memberikan segalanya yang terbaik bagi Dia. Waktu, tenaga, pikiran, harta, kekayaan, semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita mempersembahkan semuanya itu untuk segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.